Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi bareng saya Denny. Saya Hendanun. Dan yang pastinya ini adalah balik lagi dengan podcast Riau 46 di episode kedua. Ya, betul. Ya. Kedua yang pastinya mungkin dari masyarakat warga Jabar juga yang masih belum ngeh dengan podcast Riau 46 ini apa. Boleh Kang? Ya. Kita jelaskan lagi apa itu. Nggak kerasa nih udah masuk ke episode 2. Jadi podcast Riau 46 itu adalah podcastnya grup Kompas Gramedia antara Kompas TV Jawa Barat dan Radio Raka. Kenapa disebut dengan Riau 46? Karena kita dalam satu gedung yang sama di Geraha Kompas di nomor 46 dan berada di Jalan Riau atau sekarang disebut dengan Jalan Marta Dinata. Gitu ya. Jadi kenapa dibilang dikasih judulnya podcast Riau 46 betul, ya. Oke, Kang, di episode kedua ini kalau kemarin kan kita ngobrolin tentang Sesar Lembang. Sekarang sebenarnya ini dibilang kasus ataupun yang belakangan terakhir lah terjadi terlepas dari demo ya kemarin betul. Udah demo dan juga ada kasus lagi yang buat saya sendiri sebenarnya agak sedikit sedih dan juga agak pilu ya. Betul, ada mungkin dari warga juga masyarakat juga pernah melihat ataupun mendengar berita ini kasus ini tentang satu keluarga yang meninggal meninggal karena mengakhiri hidupnya lah ya. Dan yang pastinya juga ini seorang ibu 34 tahun dan juga anak-anak ada yang umurnya 9 tahun dan juga anak-anak satu lagi yang masih kecil balita banget 11 bulan. Iya betul. Dan ini juga menurut data dari Pusiknas Polri ini di tahun 2024 selama 9 bulan di tahun 2024 ini 988 kasus bunuh diri. Ini naik. Berarti se-Indonesia ya? Iya. Oke. Dan juga ini naik di tahun 2024 ini naik dibanding 2023 sekitar 971. Dan Jawa Barat salah satunya yang keempat. Secara jumlah. Oke. Nah, ini kalaupun ini pasti dengan masalahnya yang pertama adalah perekonomian, ya, yang pemicu ini. Dan ini juga bisa dijelaskan kan, mungkin ditanggapi apa yang mungkin dari Kang Hendar sendiri melihat kasus ini. Ya, kalau misalkan sama sih ya, apa yang dirasakan dan apa yang ketika saya mendengar dan membaca itu ada kepiluan. Satu keluarga, seorang ibu meninggal dalam kondisi bunuh diri, gantung diri begitu, dan bersama kedua orang anaknya. Dan ini terjadi di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung begitu. Dan di lokasi kejadian itu ada semacam wasiat ya. Surat ya betul, ada surat secara kertas yang ditulis oleh sang ibu. Isinya ya jeritan hati. Gitu seperti itu dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Begitu. Jadi tapi kalau misalnya kita berbicara tentang hal itu, kita akan membahasnya ya, dengan seorang psikolog. Nah, itu yang sudah hadir di studio kita. Ada siapa kan? Ibu Rahmi Ani. Teh Rahmi Ani. Teh Rahmi ya? Gitu. Aini. Aini. Teh Rahmi Aini. Oh iya. Tuh Teh Rahmi. Saya manggilnya Teteh juga ya. Iya. Ya siapa tahu kan. Gitu ya. Teh kok upami nih. Kalau tuh misalkan melihat dari story yang tadi ya diceritakan gitu. Secara psikologi itu seperti apa sih Teh? Dari kasus yang tadi diceritakan secara psikologis sebetulnya itu bukan merupakan kebencian seorang ibu terhadap anak, bukan, tetapi itu adalah merupakan bisa dibilang depresi berat, kondisi psikologis yang memang tekanannya sangat tinggi. Nah, hal itu bisa akibat karena itu tadi, karena ekonomi, mungkin konflik pasangan atau bahkan faktor dari lingkungan. Maka dari itu muncullah, saking tekanan psikologisnya tinggi, biasanya itu kan mengalami depresi berat. Ketika orang sudah mengalami depresi berat, maka terjadi distorsi pikiran. Jadi distorsi pikiran itu
kalau kita ada masalah tuh nggak sampai kepikiran mau bunuh diri. Tetapi kalau orang yang sudah depresi berat, dia akan mengalami distorsi pikiran, yang mana bunuh diri itu adalah salah satu hal yang jalan keluar yang terbaik. Jadi buat mereka itu bunuh diri merupakan salah satu penyelesaian. Ini loh, daripada anak saya hidup nanti kasihan setelah saya tinggal, lebih baik saya bunuh anak saya, begitupun saya bunuh diri. Itu yang salah satu yang ada di surat Ya, isi surat betul. itu ya, seperti itu. Betul, itu jadi memang sudah manifestasi tekanan psikologis yang jangka panjang, akhirnya dia memunculkan. Nah, ketika tadi ada surat wasiat yang dibuat, kemudian ada anak, nah itu merupakan sesuatu yang direncanakan. Nah, orang yang sudah mengalami depresi berat, dia akan satu melakukan isolasi sosial. Dia kan di lingkungan rumahnya tidak, apalagi kalau saya baca berita itu memang baru pindah, tapi kan sebetulnya bukan di lingkungan itu. Itu adalah efek dari lingkungan sebelumnya, gitu kan. Ketika kita sudah melihat ada orang yang mengisolasi diri, kemudian dia yang mengatakan, sering mendengar, lebih baik mati aja deh. Sebetulnya itu harus segera, itu warning. Oh, itu warning? Warning, jangan kita sepelekan. Ketika ada orang yang ada masalah, udahlah gua mati aja. Tapi kan kalau misalkan heureuy atau misalkan bercanda, mungkin itu gimana? Kalau konteks itu kan, kalau heureuy kita bisa lihat ya. Tapi kalau misalkan, udahlah gua mau mati, lebih baik mati bawa anak-anak. Itu sebetulnya sudah menjadi warning, ini ibu tuh dalam tekanan stres yang tinggi. Gitu. Berarti proses bunuh diri itu satu merencanakan, hasrat. Ya, bukan. Adanya distorsi pikiran, kemudian isolasi diri, kemudian ada perencanaan secara dia sudah merencanakan bagaimana cara untuk bunuh diri. Oh, berarti direncanakan. Iya, itu sudah direncanakan. Kalau misalnya tidak direncanakan, itu tidak akan tertata dengan baik. Jadi kan dia bunuh dulu anak-anaknya, baru terakhir dia kan menggantikan diri. Itu sudah dia rencanakan. Akhirnya itu tadi distorsi permasalahan, cara penyelesaian masalah dia itu dengan cara seperti itu. Beda dengan ketika stres ringan, mungkin kita ketika ada stres ringan, kita masih bisa masih bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian kita juga masih bisa berpikir, ini kira-kira solusinya begini loh. Paling juga masih sulit tidur tapi masih bisa inilah ya, masih dalam batas wajar, bisa bekerja. Nah, kalau yang depresi berat, dia sudah kesulitan tidur, isolasi sosial, dan yang paling parah itu kebanyakan memang adanya keinginan untuk bunuh diri. Kalau saya stres malah makan bakso. Nah itu, jadi sebetulnya kan itu stres ringan. Stres ringan itu kita bikin gimana caranya kita bisa rileks dengan cara kita sendiri. Ada orang yang, saya bu kalau stres banyak makan bu, saya kalau stres dengerin musik, bahkan jalan sendiri ke mall atau jalan kemana. Itu cara mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau anak zaman sekarang healing gitu ya. Sebetulnya healing itu beda dengan refreshing ya Kang. Jadi anak zaman sekarang bilang gitu, yuk healing, yuk healing. Kalau healing itu adalah memang proses pemulihan, penyembuhan bagi orang yang memang sudah mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi kalau kita mah bukan healing, refreshing aja. Gitu. Oh, berarti salah penempatan kata ya. ya. Tapi orang awam menganggapnya keren, yuk healing, yuk healing. Tapi emang kalau misalkan healing itu emang selalu digabungkan dengan kesehatan mental kan? Betul. Kita healing itu manakala memang kondisi kita betul-betul memang butuh profesional dan diarahkan terapinya dengan cara healing. Lagi kalau misalkan yang tadi itu kan bunuh diri, kemudian kan ada motifnya, itu ada yang direncanakan. Apakah ada bunuh diri yang misalkan tiba-tiba langsung eksekusi gitu, spontanitas begitu? Itu ada ketika, nah itu salah satunya telat. Itu kan tadi depresi berat. Depresi berat itu ketika ada permasalahan, dia ada keinginan untuk mati. Matinya itu ada, udah gua mati. Walaupun itu hanya di selintasan pikiran begitu. Ya, ada yang sampai itu, ada yang mengalami psikosis ya. Psikosis di situ memang sudah tahap gangguan mental. Jadi ketika pengen bunuh diri, ya udah saat itu dia bunuh diri.
Karena apa? Ada pengaruh juga halusinasi ketika psikosis gitu ya. Ada halusinasi, ketika halusinasi itu kan ada, udah ayo bunuh diri aja, ada waham tertentu gitu. Nyuruh dia bunuh diri, dia akan lakukan saat itu juga. Orang akan kaget, loh tadi. Ya, tapi backgroundnya dia udah depresi begitu. Ya, memang sudah depresi gitu. Jadi orang itu bunuh diri itu ada yang memang dia rencanakan dengan secara tertib ya, mungkin yang kasus kemarin itu, tapi ada yang memang tujuannya tetap bunuh diri. Itu bisa langsung saat itu juga. Stres saya bingung mau ngapain, akhirnya jatuhlah dari gedung paling atas. Kemarin-kemarin sering dengar tuh ya, mahasiswa di Bandung dari gedung lantai berapa di salah satu universitas. Nah itu tadi, karena memang ini yang harus kita hilangkan, stigma lemah iman, tidak kuat iman. Padahal dianya aja kan belum ngerasain gitu ya, seperti itu perasaannya dan tekanannya. Padahal itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan dari para ahli seperti psikolog dan psikiater. Berarti mereka sebetulnya kita harus sadar bahwa kesehatan mental itu penting. Ketika ada yang bunuh diri itu bukan tidak punya iman, bukan, tetapi memang mereka itu coping strategi serta proses defense mekanismenya itu sudah melemah. Akhirnya mereka berpikir, terjadi distorsi kognitif, mereka berpikir jalan keluar terbaik adalah melarikan diri dari permasalahan itu. Betul. Caranya apa? Itu tadi. Tapi kalau ini kan tadi yang permasalahan itu lebih ke ekonomi, tapi banyak juga sekarang anak-anak kecil ya, yang kayak SD dibully segala macam, bikin apa? Ya banyak faktor ya. Banyak juga yang jadi nggak cuma dewasa aja ya. Betul. Tadi seperti tadi yang saya sempat berbincang sama Kang Endar ya, bahwa resiliensi anak sekarang, resiliensi pertahanan dari kekuatan di anak zaman sekarang dengan kita zaman dahulu itu berbeda. Karena kan anak sekarang segala sesuatu serba instan gitu ya, mudah, digital. Pengaruh media juga kan itu mempengaruhi ya, dengan banyak podcast yang mungkin kita tidak saring itu bisa memberikan, sebetulnya menstimulasi validasi dia untuk yaudah deh saya itu ikutin aja gitu. Tapi ya itu tadi, pembentukan perbedaan dari pola asuh zaman dulu dengan sekarang terhadap pembentukan pribadi individu itu akan berbeda pada saat kekuatannya itu, pada saat itu tadi ketika ada permasalahan, baik itu mungkin kita menganggapnya itu mah permasalahannya kecil, tapi orang itu akan berbeda resiliensinya. Orang yang memang sudah ada kerentanan kesehatan gangguan mental dari sejak kecil, biasanya itu ada terbentuk dari masa lalu. Salah satunya faktor misalnya orang tua yang sering melakukan kekerasan, atau misalnya dia ada trauma berarti. Trauma masa lalu itu bisa menjadikan salah satu kerentanan dari kelemahan dari kesehatan mental seseorang. Ketika ada permasalahan muncul, maka dia akan down gitu. Kan setiap orang juga tidak akan lepas dari sebuah masalah. Begitu ya, seperti itu. Cuma kan bagaimana caranya supaya kita itu bisa memanage mengatasi ketika ada stres seperti itu gimana Teh? Itu berarti kita harus tahu ya, aware ya, gimana, aduh ini permasalahan. Itu kalau misalnya kita sadar bahwa permasalahan itu adalah mungkin permasalahan yang begitu berat, sebaiknya itu kita bisa, makanya itu tadi kita bercerita ke orang, gitu ya. Kita yang tahu sendiri ini ada permasalahannya berat buat saya. Makanya itu pentingnya kita bercerita, bersosialisasi itu. Makanya jangan dipendam. Kebanyakan orang malu, udah diem aja. Udah, tapi tahu-tahu meledak. Itu tuh sebuah indikasi berarti. Indikasi awal. Dia tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ketika saya mengungkapkan, nah itu sekarang ini kondisi lingkungan, kalau diungkapin dikira
inilah itu, datang ke psikolog dikira orang gila Ya, dan betul, lain-lain. betul. Padahal itu stigma negatif itulah yang harus kita rubah. Dengan kita aware dengan kesehatan mental, salah satunya tadi menyadari bahwa perlunya keterbukaan atau komunikasi ketika ada permasalahan, baik lingkungan keluarga atau di sekolah atau di lingkungan masyarakat, kita menjadi tahu apa yang dirasakan oleh orang gitu kan. Siapa yang mempengaruhi di sana itu? Apakah dari teman dekat atau misalkan orang tua Untuk yang bisa mempengaruhi apa? untuk mempengaruhi ketika Kekuatan. misalkan kekuatan diri Ya itu, dirinya? lingkungan-lingkungan terdekat itulah yang sebetulnya bisa memperkuat mental kita. Dari kasus yang terjadi kemarin itu kan, dia mungkin konflik ekonomi dan dengan pasangan, ditambah lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar melakukan isolasi, bukan memberikan jalan keluar, tetapi justru memberikan stresor baru, menjadikan kondisi mental dia lebih terpuruk. Saya mau ini sama siapa sih? Orang nggak ada yang mau mendengarkan saya. Gitu. Dan orang berpikir, apa sih kamu gini-gini? Ya biasanya orang yang di luar, ketika misalkan ada seseorang yang mengalami hal yang stres gitu ya, seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh orang luar untuk mengidentifikasi ataupun misalkan melakukan pertolongan yang walaupun itu kecil tapi berharga bagi dia itu gitu? Mendengarkan. Teman curhat berarti ya? Komunikasi. Kita sesama orang. Komunikasi itu sebetulnya faktor utama dan faktor terpenting dalam keluarga ataupun dalam hubungan interpersonal apapun gitu ya. Karena kalau kita tidak mengkomunikasikan, kita tidak akan tahu apa yang dirasakan lawan bicara kita. Nah, ketika lawan bicara, misalnya saya nih diem aja, Akang nggak membuka komunikasi, Akang bisa tahu nggak saya terjadi sesuatu? Enggak. Betul. Tetapi ketika Akang saya ini kok Rahmi pendiam. Ya. Betul. Ketika orang-orang di sekitar peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan kondisi kita, dia akan nanya, kenapa, ada apa? Maka itulah di situ komunikasi, kita mau mendengarkan, tapi bukan berarti kita langsung memberikan nasihat. Kan tidak semua orang tuh bisa langsung menerima betul. Apa sih, aku tuh cuman pengen butuh didengerin doang. Betul, kan ada juga orang yang seperti itu ya. Dia hanya butuh orang yang bisa mendengar aja. Benar gitu. Karena sebetulnya ketika ada permasalahan secara psikologis, hanya untuk diutarakan saja, dalam sistem saraf ini di dalam badan kita itu terlepaskan gitu. Jadi sekedar mendengarkan orang nangis, mau ketawa atau apa, kita mendengar ya sudah, karena bagi dia yang mengeluarkan itu terasa ringan gitu. Meskipun hanya mengeluarkan itu saja, tanpa saya butuh kamu nasihat, enggak, tapi butuh didengarkan saja. Nah, mungkin dari masyarakat juga nih, mungkin yang lagi dengerin siaran on air di Raka FM, mungkin boleh ya di nanya-nanya juga di WhatsApp-nya di 0811-149-7787-nya. Ini ada yang nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari Naya nih, kalau depresi itu bisa didiagnosa sejak dini nggak? Oke. Baik, sebetulnya sebelum arah depresi itu tahapannya ada yang namanya stres. Setelah stres, frustasi, baru dia ada depresi. Jadi depresi itu sudah tahap yang sangat berat. Yang orang depresi itu berkomunikasi dengan yang lain aja dia akan susah. Salah satunya mungkin sering kita lihat, kenapa banyak kasus yang tadi disebutkan, dia kan mengisolasi diri. Dia tidak ada komunikasi dengan yang lain karena sudah tahap depresi berat. Kalau orang yang stres, kita juga mungkin pernah stres ya. Ya, betul. Sering malah. Nah, kan kita masih bisa berkomunikasi dan masih bisa fungsi-fungsi dalam kehidupan sehari-harinya normal. Nah, ketika kita untuk melakukan tahap depresi itu memang harus ada pemeriksaan psikologis. Namun tahapan kita mengenali kita tidak baik-baik saja manakala ketika kita saat ada sesuatu permasalahan, kita tuh kok
mulai nggak bisa tidur gitu ya, ada kecemasan berlebih. Nah itu sering juga terjadi muncul gejala-gejala yang terasa ke fisik, karena 85% penyakit fisik itu berasal dari psikis gitu. Ya, hanya dia muncul dalam bentuk sakit fisik gitu. Ketika kita sudah menyadari, oh saya sedang tidak baik-baik saja, nah tapi kita bisa melakukan penyelesaian, itu berarti masih tahapan stres, kemudian frustasi sudah mulai agak berat. Nah, ketika kita mengenali frustasi itu gimana? Frustasi itu yang itu tadi, saya sampai gak bisa tidur sama sekali. Tapi tetap saya bisa mengatasi. Dalam artian meskipun saya nggak bisa tidur, ada masalah, besok saya masih bisa kerja. Secara emosi masih terkontrol. Secara emosi dia bisa mulai agak labil, tapi dia bisa mengikuti mengontrol diri dan bisa berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Namun ada kalanya dia frustasi, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia akan rehat sejenak, dia tahu cara yang harus dilakukan, itu masih dalam batas normal. Ketika kita depresi, ketika kita sudah ada permasalahan, tidak bisa ngapa-ngapain dan kita merasa terganggu, sudah nggak bisa tidur, jantung berdebar gitu, ketakutan ini itu, bahkan diajak ketemu orang ngomong aja nggak mau. Nah disitulah kita sudah memang membutuhkan pertolongan dari para psikolog atau psikiater. Kan ada juga teh yang ketika dia mau berbicara itu dia merasa malu gitu. Nah, ada karakter yang seperti itu kan gitu. Nah itu untuk apa istilahnya, untuk mengesampingkan rasa malu karena dia punya masalah begitu yang ya cukup pelik lah itu, dan harus diobrolkan, itu bagaimana tuh? Ya itu biasanya karena malu itu satu, takut dinilai orang itu, kamu orang gitu. Gila ya, kamu lemah, kamu nggak ini. Padahal itu adalah memang dia butuh pertolongan. Itu tadi kata saya, harus ada kita itu pencegahan, masyarakat itu aware, dalam arti sadar bahwa kesehatan mental itu penting. Kita hilangkan stigma orang yang ada masalah itu datang ke psikolog itu sakit, tidak. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang pengen sehat, justru bagus, yang sadar akan kesehatan mental. Karena gini, kita capek, kita putus asa itu wajar. Tapi Kak, ada kalanya ketika misalnya gini, saya sudah tidak percaya lagi dengan orang lain, itu bagaimana? Kan susah untuk berkomunikasi dengan dua arah itu. Ya itu biasanya kan gini, kita kalau psikolog ketika ada yang datang konseling seperti itu, kita tidak boleh memaksa. Ada kalanya memang kita buat dulu, kalau dalam bahasa kami bondingnya juga harus enak dulu ya, yang mana dia sudah siap mau terbuka. Kalau memang dia masih ngekat, belum mau terbuka, jangan kita paksa kan. Tapi nanti akan ada kesadaran dalam diri dia, tujuan saya datang ngapain, udah dari jauh-jauh ke psikolog, udah melawan rasa malu, tapi sudah datang saya diem. Tapi kan kadang-kadang orang-orang tuh kan suka ini bingung sendiri ya, kalau udah datang ke psikolog, psikiater tuh bukannya malah terbuka, malah tertutup, makin tertutup. Ya karena nggak mau kebuka semuanya masalahnya. Nah biasanya itu kenapa begitu, misalnya awal semangat tiba-tiba tertutup, itu bisa menjadi faktor ketika ngelihat psikolog, saya enggak. Nah jadi ada ketidaknyamanan, ketakutan ketika melihat psikolog, akhirnya dia menutup diri. Maka dari itu kadang tugas kami psikolog, gimana caranya ketika klien datang, kita sudah siap menerima keluh kesah dia, dan mereka itu sudah tidak ada rasa takut, rasa malu. Jadi kita harus bikin nyaman gitu, dan percaya bahwa apa yang akan mereka sampaikan itu tidak akan keluar dari jalur ruang konseling. Mungkin dari Teh Rahmi. Bingung, tadi kan Teh Ani kan. Rahmi Aini. Saya bingung mau nanya tetenya Teh siapa gitu. Teh Rahmi ini mungkin ada pesan nggak mungkin dari untuk masyarakat luas tentang kasus yang terjadi sekarang ini, apalagi atau untuk mengatasi stres itu, mengatasi stres lah ya, untuk kita juga sih sebetulnya. Kita juga. Yaitu ini tadi kita harus sadar bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kemudian jangan malu untuk berkonsultasi dengan psikolog. Justru dengan cara itu merupakan keberanian
untuk kita menjadi sehat mental. Jadi kan orang biasanya malu nih, tapi itu ada justru keberanian untuk menyelamatkan kesehatan mental. Atau minimalnya dia mau berbicara dengan orang lain, dengan orang lain, dengan teman, dengan kerabat, pasangan, orang tua atau siapapun itu gitu. Dan kita harus aware ketika melihat ada orang yang tadinya ceria, tiba-tiba dia tertutup. Berarti ada apa ini? Termasuk juga dengan pasangan ya, pasangan betul, di rumah. Pasangan betul, di rumah itu. itu betul. Ketika misalkan nih saya gitu melihat istri kok diam, tiba-tiba diam, berarti kan harus curhat. lain ya Pak. Berarti kan kita harus ngobrol ya. Itu ada yang bilang curhat. Ada yang bilang curhat. Ya, tapi kan begitu ya, seperti itu kan. Tapi kalau rata-rata laki-laki loh yang kayak gitu. Kenapa tuh? Yang sering itu ya menutup diri, nggak mau cerita. Benar nggak sih? Iya. Ya, tergantung kamu yang ngomong. Curhat aja. Lebih ke gengsi kali ya. Ya mungkin karena gitu ya, kalau laki-laki udahlah kuat lah, masa iya kan seperti itu. Padahal sebetulnya balik badanan nih. Laki-laki juga butuh untuk bercerita. Tinggal pasangan yang harus memahami satu sama lain. Ketika istri pasti paham lah ya, kalau laki-laki melihat istri sudah. Tapi secara saya tambahin juga, setiap masalah pasti ada solusinya. Betul sekali. Itu ya. Bijak sekali saya ya. Kayak apa gitu ya. Closing. Bijak sekali. Oke, tuh ada yang bilang closing. Baiklah. Oke, terima kasih untuk Teh Rahmi dan juga untuk semuanya juga yang sudah dengar dan juga sudah bertanya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi setiap hari Selasa ya, jam 1 siang. Nah, tayangannya ada di Kompas TV Jabar setiap hari Jumat ya, jam 5 pagi, dan juga di YouTube-nya di RK FM dan juga di Kompas TV Jabar. Oke. Ini Kompas TV katanya ulang tahun. Ya, yang ke-14. Selamat ulang tahun lah ya. Oke, terima kasih. Dari Teh Rahmi. Oke, selamat ulang tahun untuk Kompas TV. Semoga selalu harmoni. Tadi kan betul. Selalu menjadi media terdepan dan terpercaya. Amin. Terima kasih. Oke. Baiklah, terima kasih untuk semuanya juga. Denny pamit di episode kedua di podcast Riau 46 ini ya, dan juga ada Kang Hendar juga ya. Dan pokoknya nanti ketemu lagi di Selasa depan yang pastinya di podcast Riau 46. Sampai jumpa.